Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi, oke? Dan yang lainnya tolong dibantu komen aja, tolong dibantu like. Udah itu aja, yuk langsung aja kita gaskan Shenlang ya. Mereview sedikit dari part sebelumnya saat Zhang Choi dia pun sakit kepala ketika dia mengetahui kalau ternyata keluarga Jin mereka benar-benar impresif. Mereka benar-benar gila karena di dalam dua pertandingan yang sebelumnya mereka benar-benar dominan. Walaupun di dalam pertandingan pasukan infanteri saat ini berhasil imbang, tapi tetap saja itu membuat patua Zhang Choi dia pun bingung hingga membuat dirinya berpikir kalau sepertinya jangan-jangan Shenlang dia pun tahu soal ujian untuk pertandingan tahap ketiga, yaitu pertandingan sastra, hingga membuat Pak Tua Zhang Choi dia pun meminta kepada gubernur tua ini untuk merusak segel yang ada di dalam ujian itu, hingga membuat kini Pak Tua itu benar melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Zhang Choi. Dia merusak segel tempat di mana soal ujian yang akan diadakan besok, hingga membuat mereka mau tidak mau harus mengganti pertanyaannya. Dan apa yang dilakukan oleh Zhang Choi benar-benar sangat-sangat gila. Walaupun hal itu benar-benar sangat-sangat gila, tapi di sini mereka juga mengapresiasi kinerja dari Zhang Choi yang memang melakukan segalanya hanya untuk membantu menaklukkan keluarga Jin. Namun melihat ayahnya yang sampai melakukan hal gila seperti ini, itu tentunya membuat Zhang Jin dia tidak terima, karena apa yang dilakukan oleh ayahnya ini hanya akan membuat para bangsawan tua lainnya mereka menikmati hasil kerja keras yang dilakukan oleh orang tua itu. Tapi untuk Zhang Choi, dia nggak peduli dengan itu semua. Selama tujuan kaisar itu berjalan dengan lancar, maka dia siap melakukan apapun itu, ujar dari Zhang Choi. Dan tak lama setelahnya, kini pertandingan tahap ketiga, yaitu pertandingan puncak, pertandingan sastra akan segera dimulai. Dan di sini, Wati Tua dia pun memanggil masing-masing perwakilan keluarga, yaitu keluarga Tang dan juga keluarga Jin. Di sini mereka pun dipersilakan untuk dapat melihat kotak di mana soal pertanyaan itu disimpan, dan ini masih disegel, yang artinya soal ini masih belum bocor. Dan karena memang mereka semua sudah memastikan kalau segel ini masih utuh, Pak Tua ini dia pun membuka segelnya di hadapan mereka semua, dan dia juga mengeluarkan sebuah kertas, dan di dalamnya terdapat sebuah tema yang harus dibuat oleh bocah-bocah tengil itu, di mana soal pertama adalah mereka harus membuat sebuah artikel tentang tema, memberikan sebuah penghargaan kepada mereka yang patuh, dan menghukum kepada mereka yang membangkang. Dan untuk soal kedua adalah membuat sebuah puisi yang bertema Xuan Nu atau kura-kura hitam. Namun di sini melihat topik ataupun tema yang akan diberikan tentunya membuat Tang Yun dia pun sungguh sangat senang, karena dia tahu kalau ini semua easy lah untuk dirinya, dan dia yakin kalau dia akan memenangkan pertandingan kali ini. Tapi tidak untuk Jin Muncong, dia pun saat ini langsung keringat dingin ketika dia melihat ternyata soal yang diberikan oleh kaisar ternyata jauh berbeda dari apa yang telah diprediksi oleh Shenlang, yang membuatnya pun langsung kenapa ini berbeda, ujar dari Muncong. Dan di sini Muncong dia pun benar-benar keringat dingin sampai keringatnya segede biji nggak tuh. Dia pun benar-benar panik karena ini semua berbeda dengan prediksi yang diberikan oleh Shenlang, hingga membuatnya pun nggak tahu harus ngapain. Dan dia juga berpikir kalau saja dia kalah dan salah, tentunya dia akan menjadi dia benar-benar akan tamat, dan dia benar-benar akan dihancurkan oleh keluarganya. Dan itu membuat dia sakit kepala. Tapi melihat Muncong yang sepertinya ketakutan, membuat bocah tengil ini dia pun sungguh sangat yakin, dan dia yakin kalau dia akan menang. Lihatlah, dia ketakutan, ujar dari Tang Yan. Tapi untuk Muncong, ketika dia mencoba untuk dapat berpikir jernih, barulah dia sadar kalau pertanyaan dan juga tema yang diberikan oleh kaisar nggak buruk-buruk amat, karena sebelumnya dia telah melakukan sebuah simulasi juga soal pertanyaan yang seperti ini, membuat dirinya pun yakin kalau dia juga bisa menang. Karena sebelumnya Shenlang juga dia mencoba untuk dapat berpikir layaknya seorang kaisar. Dia berpikir kalau dia adalah seorang kaisar, hingga dia membuat sebuah soal yang mengsimulasikan apa yang ada di pikiran dari kaisar, hingga membuat Muncong ketika dia teringat dengan itu semua membuatnya pun yakin kalau dia akan menang. Shenlang kau pasti sedang bercanda, ujar dari Muncong. Dan dia yakin kalau dia benar-benar bakal bisa membuat hasil karya yang benar-benar luar biasa. Tang Yun tahu kau tamatlah kau, ujar dari Muncong yang sungguh sangat yakin. Dan karena memang di sini para bocah-bocah ini telah melihat soal pertanyaannya, membuat panitia meminta kepada seluruh orang-orang yang tidak berkepentingan untuk segera menunggu di luar saja dan hanya menyisakan para pesertanya saja. Dan benar saja, kini di dalam ruangan ini hanya ada Pak Tua Wasit dan juga Muncong serta Tang Yun dan juga beberapa orang penjaga. Dan untuk orang tua ini dia pun yakin kalau sepertinya keluarga Jin benar-benar bakal
tamat. Tapi untuk Patriark Keluarga Tang, ketika dia melihat Muncong yang langsung menulis membuatnya yakin kalau keluarga Jin benar-benar akan dapat dan aku pasti menang. Ucap dari orang tua ini. Dan untuk Muncong, 15 menit kemudian ternyata dia udah selesai dong dalam menulis itu semua. Muncong membutuhkan waktu 15 menit untuk menulis dan juga menyelesaikan satu soal. Tapi melihat Muncong yang bekerja langsung cepat aja, tentunya membuat orang tua ini berpikir kalau sepertinya keluarga Jin benar-benar gak memiliki sebuah kesempatan. Aku yakin dia tidak menulis dengan serius, mustahil bagi seorang pemula seperti ini. Ucap dari orang-orang ini yang gak yakin dengan Muncong. Sedangkan untuk Tang Yan, dia membutuhkan waktu selama 2 jam untuk dapat memikirkan tema dan juga apa yang akan dia tulis. Barulah dia menulis, setelah dia berpikir selama 2 jam. Dan di sini Tang Yun dia yakin kalau dia pasti bakal menang. Kau Muncong berani bersaing dengan diriku. Kau dan juga Selang, kau hanya seorang penulis novel dan kalian adalah pecundang. Ucap dari Tang Yun yang sungguh sangat yakin dengan apa yang akan dia tulis. Dan dia yakin kalau dia akan menang. Bahkan saat ini dia penuh percaya diri. Bahkan dia juga berpikir kalau dia aja ada di dalam ujian kekaisaran dalam hal tema seperti ini, tentunya dia akan menjadi nomor 1. Pikir dari Tang Yun yang benar-benar percaya diri. Sedangkan untuk para wasit, ketika mereka melihat Tang Yun yang memang merupakan sarjanawan, sebelumnya ada di peringkat 3, membuat mereka juga yakin kalau Tang Yun pasti akan menang. Dan benar saja, kini tak butuh waktu lama Tang Yun pada akhirnya dia menyelesaikan semua 2 soal berhasil dia selesaikan. Dan ketika dia mencoba untuk dapat mengeceknya, dia pun kagum dengan hasil karyanya sendiri. Dan dia pun memutuskan untuk menyelesaikan ini semua. Tuan-tuan, aku sudah selesai, ucap dari Tang Yun. Dan di sini Tang Yun ketika dia keluar dari ruangan, dia pun yakin kalau dia sudah ada di atas angin. Jadi dia nggak peduli dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sedangkan untuk Jin Muncong saat ini dia pelan-pelan menulis. Karena memang sebenarnya dia udah tahu apa yang akan dia tulis. Tapi Shelang mengatakan kepada diriku untuk tidak terburu-buru. Jadi aku harus menulisnya dengan hati-hati, ucap dari Muncong. Hingga kini 2 jam kemudian pada akhirnya Muncong dia pun menyelesaikan hasil karyanya. Aku merasa sangat senang, ucap dari si tengil ini. Tapi ketika dia melihat lawannya ternyata lah nggak ada, lawannya udah pergi 2 jam lalu. Kalau begitu aku pergi juga lah, ucap dari Muncong. Dan di sini Muncong dia pun menyerahkan soal ujiannya dan dia pamit untuk segera mundur. Tapi melihat apa yang dilakukan oleh Muncong, mereka berpikir kalau Muncong, aduh kasihan sekali, tamatlah sudah keluarga Jin, pikir dari orang-orang ini. Dan setelah 2 peserta mereka meninggalkan ruangan ini, 5 menit kemudian Pak Tua Wasit dia pun mengumumkan kalau pertandingan ini udah selesai. Jadi mereka semua diizinkan untuk masuk. Dan yang masuk itu ternyata adalah seorang Kasim, 4 orang Kasim dan juga Patriark Keluarga Jin dan juga Patriark Keluarga Tang. Di mana Pak Tua Wasit dia pun mengatakan kalau masing-masing dari mereka boleh memilih Kasim mana yang akan menyalin hasil karya dari anak-anak mereka. Dan hasil karya itu akan disalin, sedangkan untuk karya aslinya akan disimpan dan juga disegel untuk dicocokkan. Dan kini beberapa menit kemudian para Kasim mulai bekerja, mereka mulai menyalin hasil karya itu. Dan untuk Patriark Keluarga Tang dia pun yakin kalau dia pasti bakal menang. Dia benar-benar yakin cuy, dari tadi itu doang dia yakin kalau dia menang, poinnya itu doang. Dan di sini untuk para Kasim mereka pun mulai menyalin ini semua. Dan mereka pun setelah menyalin mereka juga langsung menyimpan hasil karya aslinya dan langsung disegel untuk dapat diserahkan kepada wasit. Dan setelah beberapa saat kemudian kini para Kasim mereka pun telah menyelesaikan tugas mereka dan memberikan hasil karya itu, hasil salinan kepada orang-orang ini. Dan untuk para wasit mereka ketika membaca karya yang dimiliki oleh si Tang Yun, orang tua ini dia pun sungguh sangat kagum dengan bahasa yang ditulis oleh Tang Yun yang sungguh sangat luar biasa. Artikel ini dapat mencapai nilai yang sangat luar biasa di dalam ujian kekaisaran, ucap dari orang tua ini. Dan dia yakin ini sangat unik dan juga mengesankan, ucap dari orang tua itu. Tapi melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh rekannya membuat Pak Tua Ning dia pun yakin kalau sepertinya itu adalah karya dari Tang Yun. Karena memang ya Tang Yun adalah seorang sarjanawan, jadi wajar jika hasil karyanya luar biasa. Dan di sini orang tua ini dia mencoba untuk dapat melihat hasil karya dari Muncong. Ketika dia melihat, kaget dong, karena setiap bait yang diberikan oleh Muncong adalah bait yang benar-benar luar biasa. Tidak memuji kaisar secara berlebihan, bahkan tidak menjelekannya, tapi setiap bait yang dia berikan memberikan sebuah makna yang sangat edan. Walaupun kata-kata yang dia tulis itu adalah kata-kata yang sangat sederhana. Dan ketika Pak Tua ini dia mencoba untuk dapat memeriksa esai kedua, yaitu sebuah puisi, membuat orang tua ini pun
pun kaget dong dengan hasil karya dari Muncong dan dia merasa kalau ini adalah sebuah sanjungan yang sangat-sangat gila tanpa sebuah puji-pujian, tapi setiap kata yang ditulis adalah sebuah bait yang sangat-sangat gila hingga membuat orang tua ini dia pun melayang ketika dia membaca hasil karya dari Muncong. Ya walaupun memang agak sedikit berlebihan tapi ya kayak gitulah narasinya. Dan di sini setelah dia membaca itu semua dia pun benar-benar puas dengan hasil karya dari Muncong. Dan untuk orang tua yang ada di sebelahnya dia pun mencoba untuk dapat memperlihatkan hasil dari karya Tangyun dan dia mengatakan kalau hasil karya Tangyun sungguh sangat menakjubkan. Dan di sini untuk orang tua ini pun dia pun juga meminta kepada rekannya untuk melihat hasil karya dari Muncong. Tapi ketika Pak Tuan Ning dia membaca karya dari Muncong dia merasa kalau ini bahasa yang dia gunakan bagus sih, tapi jika dibandingkan dengan yang sebelumnya ini nggak ada apa-apanya, ujar dari orang tua ini. Dan dia juga merasa kalau kata-katanya ini lebay, mengecewakan, ujar dari orang tua ini. Sedangkan untuk rekannya ketika dia membaca, kaget dong ketika dia melihat karya dari Muncong yang sungguh sangat luar biasa. Dan dia mengatakan kalau ini adalah sebuah mahakarya, ujar dari orang tua ini. Dan ketika rekannya Pak Tua lainnya mencoba untuk dapat melihat, dia pun kaget juga dong dengan karya yang diberikan oleh Muncong. Tapi di sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau ini pasti bukan karya dari Tangyun karena gaya tulisan Tangyun tidak seperti ini, ujar dari pria besar. Dan hal itu pun jika memang ini bukan karya Tangyun artinya ini adalah karya Muncong, ujar dari orang tua ini. Tapi di sini mereka pun berpikir kalau seperti ini pasti adalah Shenlang. Shenlang lah yang menulis itu semua. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh orang-orang ini. Mereka pun merasakan kalau bakat yang dimiliki oleh Shenlang sungguh sangat luar biasa. Dan mereka nggak yakin kalau ini Muncong yang nulis, tapi mereka yakin kalau ini adalah tulisan dari Shenlang. Ya, Shenlang memang sangat luar biasa. Mengingat karya novel yang dia tulis sungguh sangat gila, ujar dari orang tua ini. Tapi di sini mereka juga bertanya, jadi jika ini adalah karya Shenlang, lantas berarti dia telah memprediksi pertanyaan kita sebelumnya dong. Pertanyaan Kaisar dong, ujar dari orang tua ini. Ya, hal itu pun dibenarkan juga oleh rekannya. Tapi di sini mereka pun berpikir apakah ini akan dianggap sebagai curang? Tapi mereka juga nggak punya bukti kalau Shenlang bersikap curang, apalagi yang menulis adalah Muncong, membuat mereka berpikir kalau sepertinya ya nggak bisa juga dibilang curang. Jadi di sini mereka pun bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Dan orang tua ini dia pun bertanya kepada rekannya apa keputusan yang akan diambil. Dan itu membuat Pak Tuan Ning dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan, karena jika saja Muncong yang menang maka ini akan mengguncang seluruh kekaisaran. Tapi dan itu juga bertolak belakang dengan keinginan dari kaisar. Namun jika kami melawan hati nurani kami dan menyatakan kalau Muncong sebagai pihak yang kalah, maka ya sebenarnya sih tidak ada tuduhan juga. Tapi masalahnya hasil karya ini akan dipublikasikan dan akan dilihat kepada mereka semua. Dan itu akan membuat para kaum terpelajar mereka ketika membacanya mereka pun tahu kalau ini perbedaannya terlalu mencolok. Dan itu akan membuat reputasi yang dimiliki oleh kami dan juga kaisar akan rusak. Dan itu akan membuat kami mendapatkan kritik dari para masyarakat. Dan itu akan membuat kaisar benar-benar dipermalukan, ujar dari orang tua ini. Dan melihat rekannya yang bengong membuat Pak Tua yang ada di sebelahnya pun menyerahkan semua tanggung jawab kepada orang tua itu. Dan terserahlah kepada dirimu untuk memutuskannya, hingga membuat orang tua ini, Pak Tua Ning, paman kaisar, dia pun memutuskan kalau mereka harus melihat hasil karya tulisan yang sebenarnya. Maka dari itulah mereka pun membawa hasil karya asli yang ditulis Muncong dan juga Tangyun. Ketika mereka membuka dan juga mencocokkan, ternyata itu benar sama. Tulisan ini memang tulisan yang diberikan oleh Jin Muncong. Dan itu membuat mereka juga berpikir kalau sepertinya Muncong 10 atau 15 tahun lagi dia akan menjadi seorang penulis yang sangat-sangat terkenal jika memang dia konsisten seperti ini. Ini adalah karya dan ini adalah mahakarya yang sungguh luar biasa. Dan itu membuat orang tua ini mereka pun pada akhirnya telah tahu siapa yang harus menjadi pemenang. Jadi masalah ini sudah ditentukan, ujar dari orang tua ini. Ya, dan untuk dua orang tua lainnya pun mereka setuju kalau pemenangnya adalah Muncong. Dan di luar sana, di aula luar, para penonton mereka juga masih menunggu siapa yang akan menang. Tapi mereka semua yakin kalau Tangyun lah yang menang, mengingat Tangyun adalah seorang sarjanawan. Dan mereka juga semua mengejek tentang patriark keluarga Jin yang akan segera turun. Tapi untuk patriark keluarga Jin dia hanya menung aja, diem aja, walaupun dia terus diprovokasi oleh orang-orang yang berasal dari keluarga Tang. Bahkan patriark keluarga Tang pun sama, dia memberikan sebuah provokasi besar dan dia meminta kepada patriark keluarga Jin untuk segera menggunakan zirahnya dan segera bertanding melawan dirinya. Karena dia sungguh sangat yakin, karena ketika mereka dulu setelah bertanding sebanyak 3 kali
Pak Tua Jin selalu aja kalah. Jadi dia yakin kalau kali ini Pak Tua Jin juga akan kalah. Ujar dari orang tua ini, dan hal itu pun juga diaminin oleh orang-orang yang ada bersama dengan dirinya. Apa yang diucapkan oleh orang-orang itu yang terus memberikan sebuah provokasi gila, tentunya membuat Wuncong yang mendengarnya dia pun kesal juga dong. Enek juga dengan ini semua, dan dia dia pun benar-benar kesal, tapi dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi keluarga Tang terus aja memprovokasi ya enggak repet-repet terus. Tapi untuk Patria keluarga Jin, walaupun dia enek emosi, tapi dia masih dapat menahan diri. Walaupun ya terus aja provokasinya datang terus nggak habis-habis, hingga para juri mereka pun keluar dan dia mengatakan kalau akan mengumumkan hasilnya, yang membuat para penonton antusias untuk dapat mendengar siapa pemenang dari ini semua. Dan untuk 3 orang wasit ini, mereka pun langsung berdiri dan juga mengatakan kalau pemenang ini semua adalah Jin Wuncong. Ujar dari orang tua itu yang membuat mereka semua pun langsung terdiam dong. Kaget ketika mereka mendengar kalau Wuncong pemenang ini semua, terutama Patria keluarga Tang. Tidak mungkin, ujar dari orang-orang ini. Dan untuk Wuncong, dia pun sangat senang, dan dia juga meruncing, aku menang, kau diam kalian semua deh. Ujar dari Wuncong yang sungguh sangat senang, dan dia pamer di hadapan orang-orang yang ada di tempat ini. Tapi mendengar dan juga mengatakan kalau Jin Wuncong yang menang, membuat Patria keluarga Tang dia enggak terima, dan dia mengatakan kalau ini semua pasti ada sebuah kesalahan. Tapi untuk Patua wasit, dia pun mengatakan kalau tidak ada sebuah kesalahan. Dan dia juga mengatakan di dalam pertandingan 3 ronde ini, maka keluarga Jin telah memenangkannya karena keluarga Jin menang 2 poin. Jadi jelas keluarga Tang kalah. Ujar dari orang tua ini yang membuat Patria keluarga Tang dia pun benar-benar kaget ketika dia kehilangan segalanya, karena dia kehilangan Pulau Jingsan karena dia sudah kalah di dalam perebutan Pulau Jingsan. Dan apa yang akan dilakukan oleh Pak Tua Tang ketika dia sudah kalah akan kita bahas di part lanjutannya aja, karena sekarang udah jam 21.31 waktu gua take voice ini. Dan sekarang gua waktunya jemput bini gua, jam 10 dia balik. Dan sampai jumpa di part lanjutannya, bye, thank you.